Papaku seorang serdadu Belanda. Jika kamu sudah merelakan bagian tubuhmu yang jadi ceritanya saya mulai saja ya. Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan film bergenre horor misteri yang dirilis pada tahun 2023 dengan judul Lost Man Melati. Film ini menceritakan tentang kehidupan Madam Melati, seorang wanita misterius yang mengelola sebuah losmen tua yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Sejak dulu, losmen ini selalu mendapat tamu yang ingin menginap. Namun tanpa mereka sadari, sekali mereka masuk, tak ada jalan keluar dari losmen misterius itu. Sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film berlatar di tahun 1997. Awal film memperlihatkan seorang polisi bernama Musto yang sedang mendapat tugas dari atasannya untuk mengecek salah satu penginapan yang terlihat misterius. Bukannya si bos bilang losmen melati? Tanpa berpikir panjang, dia pun masuk ke dalam losmen, namun tak melihat siapapun yang bisa dia tanya. Selain itu, ketika di dalam sana, alat komunikasinya juga tiba-tiba tak berfungsi. Namun Musto tetap berniat untuk memeriksa setiap kamar yang ada di sana. Sampai di satu lukisan, Musto merasa ada sesuatu yang janggal, karena lukisan yang dia lihat bisa bergerak sendiri. Namun yang tak disadari Musto, dia telah menjadi target oleh sosok yang memakai gaun hitam. Saat Musto lengah, seorang wanita tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya, hingga Musto kehilangan nyawa tanpa bisa berbuat apa-apa. Scene perlahan berpindah ke wanita misterius tadi yang ternyata bernama Melati. Sambil menghisap sebatang rokok, dia pun mulai bersiap untuk menceritakan kisahnya. Jadi ceritanya saya mulai saja ya. 7 hari sebelumnya, keluarga Karim yang sedang berbelasungkawa terpaksa harus menginap di losmen Melati. Saat berada di lobi, mereka pun disambut oleh Golok, satu-satunya orang yang bekerja di penginapan itu. Sambil mempersiapkan kamar untuk tamunya, Golok meminta keluarga Karim untuk bertemu dengan Madam Melati di ruang tamu. Ketika melihat putra Karim yang bernama Gemi, Madam Melati menjadi teringat anaknya yang telah tiada. Lalu setelah sedikit mengobrol, keluarga Karim pun dipersilahkan kembali ke kamarnya. Hari pun berganti malam. Saat semuanya tertidur, Gemi tiba-tiba terbangun karena sang nenek yang telah tiada datang menghampirinya dengan tampilan yang menyeramkan. Mendengar ada keributan, Dara juga ikut terbangun lalu pergi ke toilet untuk memeriksa. Saat ingin ke kamarnya, pintu toilet tiba-tiba terkunci. Lalu dari lubang kecil bekas tusukan pisau, Dara melihat kalau Gemi tiba-tiba sudah berada di kamarnya. Dan entah karena pengaruh gaib dari sang nenek, Gemi langsung menusuk sang ayah hingga tak bernyawa. Taruh pisaunya.
Saat berhasil membuka pintunya, Dara berusaha menyadarkan Gemi, namun sang ibu kembali mengganggunya. Hingga saat kesabarannya mulai habis, Dara yang sudah kehilangan akal sehatnya berusaha menyerang sang ibu. Namun keputusan itu malah membuatnya kehilangan nyawa karena Dara terjatuh dari lantai 2. Keesokan harinya, setelah melihat ketiga tamunya tak bernyawa, Golok ditugaskan untuk membereskan semuanya. Dan demi menghilangkan jejak, Golok pun mengkremasi tubuh para korban. Scene kembali memperlihatkan Melati yang sedang menceritakan kisahnya ketika dia masih kecil. Melati. Lebih dari seabad yang lalu, tepatnya di tahun 1887, sang ayah yang merupakan serdadu Belanda pergi saat sang ibu mengandung Melati. Dan karena itu pula, ibunya jadi dikucilkan oleh masyarakat, tak bisa bekerja dimanapun, lalu akhirnya putus asa. Singkat cerita, sang ibu meminta bantuan seorang dukun agar kehidupannya lebih baik, dengan jaminan Melati yang masih di dalam kandungan. Yang tak mereka duga, Melati yang harusnya digugurkan nyatanya tetap bisa lahir, hingga membuat sang dukun marah, lalu mengutuk Melati dan ibunya dengan penyakit aneh yang tak bisa disembuhkan oleh para dokter. Lalu di tahun 1900, sang ibu akhirnya bertemu dengan Kusno, seorang dokter yang juga dikucilkan karena dia lebih tertarik ke hal aneh seperti penyakit yang ibu Melati derita. Di malam hari ketika ingin datang menemui Kusno lagi, Melati dan ibunya ditangkap pemburu bertopeng. Mereka adalah penduduk yang gemar memburu orang-orang yang dianggap sebagai penyihir atau dukun ilmu hitam. Dan dengan kejamnya, para pemburu itu menggantung Melati dan ibunya tepat di depan mata anak Kusno yang bernama Sigit. Setelah para pemburu pergi, seorang gadis kecil yang merupakan teman Melati dengan cepat menyelamatkannya. Namun karena takut kutukannya menyebar, Melati meminta temannya untuk segera pergi, sementara dirinya akan tetap berada di sana. Paginya, untuk pertama kali, Melati dan Sigit pun akhirnya bertemu dan berkenalan. Singkat cerita, Kusno sangat terkejut saat mengetahui tubuh yang dibawa Sigit adalah ibu Melati. Dan di ruangan itulah, Sigit terpaksa membantu Kusno dalam setiap eksperimennya. Dan Melati yang tak bisa jauh dari sang ibu, hanya bisa melihat mereka berdua sambil bersembunyi. Kembali saat Melati sudah dewasa. Selesai bercerita, ada dua perampok yang berencana untuk merampok penginapan itu. Yang tak mereka sadari adalah Golok dan Melati mengetahui niat mereka, namun Melati sengaja membiarkan para perampok itu untuk menjalankan aksinya. Justru rumah ini perlu jiwa-jiwa yang tersesat seperti mereka. Ketika malam tiba, datanglah sepasang kekasih bernama Rembo dan Maya yang ingin menginap di sana. Dan seperti biasa, sambil menunggu kamar mereka disiapkan, mereka berdua diundang untuk bertemu dengan Madam Melati di ruang tamu. Karena mengetahui niat sepasang kekasih itu menginap di sana, Melati pun memberikan syarat, yaitu Rambo dan Maya hanya bisa berada di sana sampai tengah malam saja. Dan kalau mereka tak keluar, maka Rambo dan Maya akan benar-benar tak bisa pergi. Di sisi lain, dua pria yang sebelumnya berencana merampok penginapan itu juga mulai bersiap-siap. Kembali ke Kusno, ternyata yang menyebabkan dirinya menjadi terobsesi akan hal aneh karena dia telah kehilangan sang istri. Namun karena rasa sayangnya, Kusno sama sekali tak menguburkan tubuh istrinya dan malah mencari berbagai cara agar sang istri bisa hidup kembali.
Ketika kembali ke ruang eksperimen, Melati tiba-tiba datang dan mengingatkan Kusno kalau dia tak boleh membedah ibu Melati begitu saja. Kesal karena dilarang, Kusno yang marah langsung mengurung Melati di salah satu kamar. Tak sampai di situ, Melati juga memberitahu kalau arwah istri Kusno sangat menderita akibat berbagai eksperimen yang Kusno lakukan kepadanya. Ditambah, Melati juga mengatakan kalau ibunya telah dikutuk. Lalu jika Kusno membedah tubuhnya, maka kutukan itu akan terlepas, membuat para arwah korban eksperimen Kusno akan menjadi semakin kuat. Namun lagi-lagi, Kusno tak percaya pada perkataan Melati. Bodoh, yang percaya kutukan. Kembali ke Rembo dan Maya. Saat berada di kamarnya, Maya menemukan sebotol kapsul. Lalu dengan rasa penasaran, mereka berdua malah menelannya. Di sisi lain, dua perampok yang seharusnya mengambil mobil saja malah memutuskan masuk ke dalam losmen. Ketika berpencar, satu di antara mereka mulai mendapat gangguan dari para arwah di tempat itu, sampai dirinya sangat ketakutan dan akhirnya terluka. Ketika berlari ke area pembakaran, dia malah diserang oleh sosok Kusno yang tiba-tiba bangkit kembali. Beralih ke Rembo dan Maya. Entah karena efek obat yang sebelumnya mereka minum, tubuh mereka menjadi tua lebih cepat, dan pada akhirnya mereka berdua pun harus kehilangan nyawa tanpa sempat bisa keluar dari sana. Kini, yang tersisa hanya satu perampok lagi yang berhadapan langsung dengan Madam Melati. Setelah terkena beberapa tusukan, perampok itu pun terjatuh dari lantai 2. Namun dalam keadaan sekaratnya, dia masih sempat kabur dari sana menggunakan mobil. Paginya, Melati dan Golok kembali memeriksa para korban yang sudah tak bernyawa. Dan seperti biasa, Golok ditugaskan untuk menghapus seluruh jejak agar penginapan mereka kembali seperti semula. Tak jauh dari sana, Detektif Fadil bersama Musto tak sengaja menemukan tubuh perampok yang berhasil kabur dari penginapan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dengan temuan mereka itu, Fadil pun memerintahkan Musto untuk mencari informasi ke penginapan terdekat, yaitu Losmen Melati. Dan selanjutnya, kita sudah mengetahui apa yang terjadi pada Musto di scene awal film. Kembali ke masa Melati dan Sigit yang telah tumbuh dewasa. Kala itu, Sigit ingin melamar Melati dengan sebuah cincin. Namun Melati malah menolak lamaran itu tanpa alasan. Jawabannya tidak. Dengan penolakan itu, Sigit pun memutuskan untuk menjadi prajurit dan pergi dari sana. Waktu berputar mundur kembali ke saat Kusno dan Sigit ingin membedah ibu Melati. Walau telah diperingati, Kusno sama sekali tak peduli dan tetap berniat untuk melakukan eksperimennya. Ketika pembedahan dilakukan, tangannya terkena gigitan makhluk yang keluar dari dalam tubuh ibu Melati. Dan dengan banyaknya cairan yang tumpah di sana, kegelapan pun mulai terlepas dan akhirnya memenuhi rumah itu. Saat semua menjadi kacau dan tak terkendali, Kusno dan Sigit yang ketakutan berusaha kabur dari sana. Namun Kusno berhasil ditarik kembali untuk masuk ke dalam rumah. Lalu ketika dirinya terkurung di pembakaran, Melati pun dengan cepat membakar Kusno bersama kutukan yang menyelimutinya. Namun yang tak Melati ketahui adalah selama ini Kusno ternyata masih hidup dan dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk bisa terbebas kembali. Kini, walau tak mengetahui cara menghentikan Kusno dan kutukan itu,
Namun Melati sama sekali tak terlihat takut. Malahan, dia menantang Kusno dan yang lain untuk datang kepadanya kapanpun mereka mau. Datanglah. Kamu tahu keberadaan saya. Begitulah akhir dari Lost Man Melati. Sebuah cerita tentang masa lalu Madam Melati yang sangat menyedihkan. Walau sempat bersama dengan orang yang dia sayangi, namun karena kutukan yang ada pada dirinya, membuat Melati harus rela untuk hidup sendiri saja. Lalu menjadikan rumah Kusno sebagai penginapan dan bertemu dengan berbagai orang yang ingin menginap di sana. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar.